Saya di sini akan menjelaskan apa yang membuat proyek atau studi kasus dapat dikategorikan sebagai infrastruktur argumentasi indikator untuk mengukur infrastruktur berkelanjutan tersebut. Infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya, pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Pembangunan berkelanjutan artinya suatu proses pembangunan yang memanfaatkan sumber daya, arah investasinya, orientasi pembangunan teknologi ini, dan perubahan kelembagaan dilakukan secara harmonis dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs sangat bermanfaat dalam menyediakan landasan penyusunan kerangka kerja dan strategi bisnis korporasi termasuk bagi MRT Jakarta. Misalnya, dalam aspek menjaga konsistensi dalam mendorong inovasi perusahaan atau konsistensi perbaikan kebijakan perusahaan, SDGs juga sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan meskipun terjadi perubahan situasi politik di negara tersebut. Lebih spesifik lagi, mengedepankan bahwa konsep berkelanjutan pembangunan pada dasarnya adalah mencoba untuk secara simultan mewujudkan kebutuhan yang paling pokok. Di sini terdapat penjelasannya, dan ada 3 poin, yaitu pertama, kebutuhan akan pembangunan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan. Kedua, kebutuhan akan perlindungan lingkungan bagi udara, air, tanah, dan keragaman hayati. Dan yang terakhir ketiga, kebutuhan akan keadilan sosial dan keragaman budaya untuk memungkinkan masyarakat lokal menyampaikan nilai-nilainya. Berkelanjutan. The Center for Sustainable Transportation 1997 merumuskan suatu definisi bahwa transportasi berkelanjutan adalah suatu sistem yang pertama, memungkinkan kebutuhan akses yang sangat mendasar dari individu dan masyarakat untuk dipenuhi dengan selamat dan dengan cara yang konsisten dengan kesehatan manusia dan ekosistem, dan dengan kesetaraan di dalam serta di antara generasi. Kedua, terjangkau, beroperasi secara efisien, memberikan pilihan modal-modal transportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi. Dan ketiga, membatasi emisi dan limbah yang masih dalam kemampuan bumi untuk menyerapnya, meminimasi konsumsi sumber-sumber yang tak terbarukan, menggunakan dan mendaur ulang komponennya. Di sini saya akan membahas kontribusi MRT terhadap SDGs. Ada 2 poin yang akan saya bahas, yang pertama MRT dan yang kedua permasalahan di Jakarta. Kontribusi MRT terhadap SDGs yaitu sasaran 7, sasaran 9, sasaran 11, sasaran 12, sasaran 15, sasaran 16, dan sasaran 17. Permasalahan di Jakarta. Permasalahan yang pertama adalah kemacetan. Kontribusi MRT dalam permasalahan kemacetan terhadap SDGs yaitu sasaran 7, sasaran 9, dan sasaran 11. Permasalahan yang kedua ada polusi. Kontribusi MRT dalam permasalahan polusi terhadap SDGs yaitu sasaran 3, sasaran 11, sasaran 6, dan sasaran 13.
Lalu permasalahan yang ketiga ada ekonomi. Kontribusi MRT dalam permasalahan ekonomi terhadap SDGs yaitu sasaran 1, sasaran 2, sasaran 3, sasaran 4, sasaran 5, sasaran 8, sasaran 10, sasaran 11, sasaran 16, dan sasaran 17. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai apa saja stakeholder yang terkait, lalu apa yang mereka lakukan untuk mendukung proyek studi kasus ini menjadi berkelanjutan. Sebelumnya, stakeholder adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif maupun pasif untuk mengembangkan tujuannya. Stakeholder dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis, sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut. Dalam proyek ini, ada 3 stakeholder. Stakeholder yang pertama yaitu B.J. Habibie sebagai pencetus ide MRT. Lalu ada Fauzi Bowo yang meresmikan MRT tahap pertama. Jokowi dan Ahok yang melakukan peletakan bentuk pertama, dan Anies Baswedan yang melanjutkan operasi. Selanjutnya ada stakeholder yang kedua, yaitu arsitek dan insinyur. Tugasnya memantau bahan bangunan, kekukuhan dan keestetikan bangunan yang perlu diperhitungkan, dan juga keamanan dan perawatan untuk proyek MRT ini. Kenapa berkelanjutan? Karena semakin tahan dan terawat MRT ini, maka semakin banyak warga dan generasi yang akan merasa MRT ini dan terbantu dengannya. Lalu yang terakhir, stakeholder lainnya, yaitu ada karyawan dan pegawai proyek. Tugasnya membangun dan melakukan apa yang diperintahkan oleh arsitek dan engineer. Selanjutnya, yaitu keberlanjutan proyek ini. Dalam perencanaannya, proyek ini akan dilanjutkan ke Surabaya dan Bandung, di mana proyek MRT Jakarta sampai Bandung sudah mulai dikerjakan dan direncanakan akan beroperasi pada akhir tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dapat dicontoh atau diperbaiki dari proyek ini sehingga dapat diaplikasikan pada kasus yang lain. Hal yang dapat dicontoh dari pembangunan proyek ini adalah transparansi informasi yang dapat diakses dengan sangat mudah oleh masyarakat, sehingga masyarakat sangat antusias untuk mendukung keberlanjutan proyek ini. Kemudian hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan proyek ini adalah keterlambatan dan masalah-masalah teknis seperti lahan yang dibutuhkan yang tak kunjung terselesaikan pembebasannya, sehingga menimbulkan dampak kepada masyarakat yang berada di sekitar proyek ini. Dan dampak-dampak lain dari keterlambatan ini berujung pada kebersihan dan lingkungan di sekitar proyek MRT. Masyarakat berada dalam ide yang sama bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kemajuan sebuah daerah. Infrastruktur menunjang pembangunan di bidang lainnya, sehingga masyarakat beranggapan bahwa pembangunan infrastruktur penting dan harus diselenggarakan di Jakarta. Mengingat infrastruktur Jakarta sebagai ibu kota dari Indonesia yang tidak memadai dan tidak dapat menunjang kegiatan dan aktivitas masyarakat perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Dalam pengamatan ini, pembangunan infrastruktur merujuk pada pembangunan MRT. Masyarakat optimis bahwa pembangunan MRT akan membawa dampak ke arah yang lebih baik, dan MRT dibutuhkan untuk menunjang kegiatan masyarakat. MRT diyakini sebagai solusi untuk permasalahan transportasi yang ada di Jakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.